Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Aston Villa versus Arsenal, The Gunners tumbang 0-1. Aston Villa berhasil meraih kemenangan di pekan ke-23 Liga Inggris musim ini. Menjamu Arsenal, Jack Grealish dan kawan-kawan menang tipis 1-0. Bermain di Villa Park pada Sabtu kemarin, gol tunggal kemenangan Villa dicetak oleh Oli Watkins saat laga baru berjalan 74 detik. Memanfaatkan blunder dari Cedric Soares, tak ada lagi gol yang tercipta setelahnya. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan usai. Hasil ini mengantarkan Villa naik ke urutan 8 klasemen sementara Liga Inggris dengan 35 poin. Sementara The Gunners masih bertengger di posisi ke-10 dengan mengumpulkan 31 poin. Manchester United versus Everton tuntas dengan skor 3-3. Duel Manchester United versus Everton akhir pekan ini berlangsung cukup seru dan dramatis. Gol Dominic Calvert-Lewin di detik akhir membuat skor berakhir 3-3 dan Setan Merah batal menang. Pada laga yang dihelat di Old Trafford pada minggu dini hari tadi, MU sepertinya bakal menang mudah ketika sudah unggul 2-0 di babak pertama lewat Edinson Cavani dan Bruno Fernandes. Akan tetapi, Everton bangkit di awal babak kedua untuk menyamakan skor lewat Abdoulaye Doucoure dan James Rodriguez. MU berbalik unggul lagi lewat Scott McTominay sebelum gol Calvert-Lewin di menit ke-95 membatalkan kemenangan MU. Hanya menambah 1 poin, MU gagal mendekati Manchester City dengan 45 poin di posisi kedua klasemen dari 23 laga. Selisih 2 angka bisa melebar andaikan City mampu mengalahkan Liverpool malam nanti. Sedangkan Everton untuk saat ini berada di posisi ke-6 dengan 37 poin. Huesca versus Real Madrid, 2 gol Ferran Antal Real menang 2-1. Real Madrid susah payah mengalahkan tim juru kunci Huesca dengan skor 2-1. Seluruh gol El Real diborong oleh Rafael Varane. Pertandingan ini dihelat di El Alcaraz pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Huesca unggul terlebih dulu lewat Javier Galán pada menit ke-48 setelah berimbang tanpa gol di babak pertama. Namun 6 menit berselang, Madrid mampu menyamakan skor ketika Varane mencetak gol di menit ke-54. Di menit ke-84, tim asal ibu kota Spanyol itu berhasil berbalik unggul. Lagi-lagi, Varane yang berhasil melesatkan bola. Skor 2-1 bertahan hingga laga berakhir. Tambahan 3 poin membuat Madrid sementara ke posisi kedua klasemen dengan 43 poin dari 21 laga. Selisih 7 angka dari Atletico Madrid di puncak klasemen. Sementara Huesca makin terbenam di posisi ke-20 dengan 16 poin dari 22 laga. Juventus versus AS Roma, Bianconeri menang 2-0. Si Nyonya Tua menang dengan skor 2-0 untuk menembus 3 besar klasemen. Duel Juventus versus Roma di pekan ke-21 Liga Italia digelar di Allianz Stadium Turin pada minggu dini hari tadi. Tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Cristiano Ronaldo pada menit ke-13. Di paruh kedua, Roma lebih mendominasi jalannya pertandingan. Namun, justru Juventus yang menambah keunggulan setelah Robert Ibanez melakukan gol bunuh diri pada menit ke-69. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan usai. Berkat kemenangan ini, Juventus naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Italia. Mereka menggusur Roma dengan 42 poin dari 20 pertandingan. Sementara Roma turun ke posisi keempat dengan 40 poin. Manchester United urungkan niat untuk beli bek tengah baru. Sebuah kabar menarik datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk tidak membeli bek tengah baru di musim panas nanti. 2 musim terakhir, lini pertahanan MU kerap jadi sorotan. Hal ini tidak terlepas dari inkonsistensi yang ditunjukkan para bek MU, terutama 2 bek tengah mereka. United sendiri kerap dikabarkan ingin beli bek tengah baru di musim panas nanti. Beberapa bek papan atas dilaporkan menjadi target transfer Setan Merah. Namun, Manchester Evening News mengklaim bahwa pihak Setan Merah mulai berubah pikiran. Mereka mulai mengurungkan rencana untuk membeli bek tengah baru. Menurut laporan tersebut,
sosok Harry Maguire menjadi penyebab manajemen MU mulai mempertimbangkan untuk tidak membeli bek tengah baru. Seperti yang sudah diketahui, musim ini Maguire tampil dengan apik di lini pertahanan MU. Melihat lini pertahanan MU yang semakin solid, manajemen MU mulai ragu untuk membeli bek tengah baru. Menurut laporan tersebut, MU sendiri sejatinya masih tetap mempertimbangkan untuk membeli bek tengah baru. Namun, mereka tidak mencari sosok bek tengah utama, melainkan bek yang bisa mendampingi Harry Maguire karena Eric Bailly dan Victor Lindelof dinilai masih belum stabil. Manajemen MU dilaporkan akan memantau perkembangan kedua bek itu hingga akhir musim nanti, sebelum melihat apakah mereka perlu membeli bek tengah baru atau tidak. Real Madrid terancam 7 pekan tanpa Sergio Ramos. Sebuah kabar buruk diterima Real Madrid terkait bek dan kapten mereka Sergio Ramos. Pemain berusia 34 tahun tersebut harus naik ke meja operasi. Ramos diketahui bermasalah dengan lututnya. Masalah ini bahkan sudah dirasakannya sejak semifinal Super Copa de Espana. Pihak Madrid telah memutuskan bahwa solusinya adalah lutut Ramos harus dioperasi. Operasinya sudah dilakukan pada hari Sabtu waktu setempat dan berjalan sukses. Menurut Marca dan sejumlah media Spanyol lain, perkiraan awalnya adalah Ramos akan absen memperkuat Madrid setidaknya selama 6 hingga 7 pekan. Dengan kata lain, Ramos harus absen pada leg pertama kontra Atalanta. Ia juga sangat diragukan untuk leg kedua di kandang Madrid. Gerard Pique yakin Lionel Messi tidak tinggalkan Barcelona. Bek Barcelona, Gerard Pique, angkat bicara terkait spekulasi masa depan Lionel Messi. Ia menilai pemain asal Argentina itu masih bahagia sehingga ia akan bertahan di Camp Nou. Sejak musim panas kemarin, ada banyak spekulasi mengenai masa depan Lionel Messi. Pemain terbaik dunia 6 kali itu secara terbuka mengatakan ingin meninggalkan Barcelona karena ia sudah tidak bahagia lagi bersama El Blaugrana. Namun, Barcelona berhasil mempertahankan sang mega bintang untuk tidak pergi di musim panas kemarin. Sejauh ini, Messi belum menunjukkan tanda-tanda akan menekan kontrak baru. Bahkan, ada beberapa kabar yang menyebut bahwa Messi sudah mulai menjalin kontrak dengan beberapa raksasa Eropa. Pertama-tama, Pique mengaku lega bahwa ia masih bisa bermain dengan Messi di musim ini. Ia sempat takut Messi akan pergi di musim panas tahun lalu, namun karena 1 dan 2 hal ia masih bertahan. Pique juga cukup optimis bahwa Messi akan menandatangani kontrak baru di Barca. Ia menyebut bahwa La Pulga masih bahagia bermain bersama El Blaugrana sehingga ia yakin ada peluang bagi Messi bertahan bersama Barca. Juventus siapkan manuver untuk pulangkan Paul Pogba. Klub raksasa Serie A, Juventus, nampaknya masih belum menyerah untuk mendapatkan tanda tangan Paul Pogba. Tim asal Turin itu dilaporkan akan mencoba mendatangkan sang pemain dari Manchester United pada musim panas nanti. Paul Pogba saat ini berada di penghujung kontraknya di Manchester United karena masa baktinya akan berakhir pada musim panas tahun 2022. Di akhir 2020 kemarin, sang agen mengindikasikan bahwa Pogba tidak akan memperpanjang kontraknya di MU. Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus tidak mau melewatkan kesempatan itu. Mereka disinyalir tengah menyusun rencana untuk memulangkan Pogba ke Turin. Menurut laporan tersebut, Pogba saat ini masuk dalam prioritas transfer Andrea Pirlo. Manajer Juventus itu dilaporkan kurang puas dengan komposisi lini tengah timnya. Pirlo sendiri pernah bermain bersama Pogba kala masih berseragam Juventus. Jadi, sang pelatih tahu betul cara bermain Pogba. Manchester United sebenarnya sudah ikhlas berpisah dengan Pogba, namun mereka mematok harga yang sangat tinggi untuk sang gelandang. Setan Merah dilaporkan hanya mau menjual sang pemain di angka 100 juta euro. Sementara keuangan Juventus saat ini tidak memungkinkan untuk transfer itu. Juventus saat ini memiliki 2 rencana untuk mendapatkan Pogba. Yang pertama, mereka mencoba untuk melakukan tukar tambah dengan MU, dan yang kedua, mereka akan menjual beberapa pemain pentingnya dengan nilai tinggi agar bisa membeli Pogba. Manchester City siap tebus Erling Haaland 1,9 triliun rupiah. Manchester City bakal bergerak cepat mendatangkan Erling Braut Haaland musim panas nanti. Haaland memang jadi properti panas di bursa transfer saat ini karena performanya bersama Borussia Dortmund. Musim ini, Haaland sudah membuat 22 gol dari 21 laga di seluruh kompetisi. Wajar
jika klub-klub besar tertarik mendatangkan pemain asal Norwegia tersebut. Kebetulan, Haaland punya nilai klausul yang terbilang rendah dalam kontraknya bersama Dortmund, yakni 66 juta pound sterling yang akan aktif pada musim panas 2022. Meski begitu, City rupanya tak mau membuang waktu hanya untuk menunggu harga Haaland turun, sebab City merasa perlu mendatangkan Haaland sebagai pengganti Sergio Aguero yang kontraknya bakal habis musim panas nanti. Dikutip dari Daily Mail, manajemen Manchester City kabarnya siap menggelontorkan dana 100 juta pound sterling atau sekitar 1,9 triliun rupiah untuk menebus Haaland dari Dortmund. Tak cuma itu, Haaland nantinya juga akan digaji besar oleh City.